untuk membuat program melatih dan mempersenjatai para mujahid yang ada segelintir orang, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Melakukan pembenahan terhadap internal pemerintahannya dengan diantaranya melakukan bersih-bersih terhadap pihak-pihak. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mencopot Kapolri atas kegagalannya menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Presiden Prabowo tegas usir Habib Ba'alawi, pengkhianat bangsa, pembuat gaduh bangsa. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Presiden Prabowo tegas usir Habib Ba'alawi, pengkhianat bangsa, pembuat gaduh bangsa. Klan branding Habib Ba'alawi pemecah belah bangsa Indonesia, segregasi cucu Nabi vs non-cucu Nabi. Klan Habib mendoktrin absolutisme di pikiran dan keyakinan masyarakat bahwa klan Habib adalah Gusti Allah itu sendiri, sementara yang lain pasti bukan. Satu. Sebagian masyarakat percaya dan mengikuti mereka. Melihat kepribadian klan Habib Ba'alawi, dapat dikatakan 99% kemungkinannya mereka akan menggunakannya sebagai alat produksi ekstremisme, radikalisme, puncaknya terorisme. Pada akhirnya, bangsa dan negara Indonesia porak-poranda dan dikuasai klan Habib Ba'alawi. Pada bab sebelumnya kita membahas tentang struktur atau model doktrin klan Habib Ba'alawi tersebut di atas. Pada tulisan ini penulis memaparkan lanjutannya yaitu bagaimana model doktrin itu mempengaruhi masyarakat dan bagaimana klan Habib Ba'alawi menggunakan keadaan masyarakat yang telah terdoktrin itu untuk kepentingan klan Habib Ba'alawi. Klan branding Habib Ba'alawi. Klan Habib Ba'alawi melakukan klan branding. Map klan branding Habib Ba'alawi sebagai berikut. Melalui klan branding yang dilakukan klan Habib Ba'alawi, masyarakat didoktrin untuk melihat realitas masyarakat atau realitas keadaan beserta subjek pelaku di dalamnya itu di dalam dua kategori yakni cucu Nabi dan non-cucu Nabi. Mereka membentuk persepsi itu, menanamkan persepsi dan keyakinan semacam itu. Mereka membentuk persepsi, keyakinan dikotomik pattern to kategoris, di mana yang satu adalah cucu Nabi dan kategori ya. Yang lain dipandang sebagai non-cucu Nabi, di mana kategori orang-orang yang masuk kategori cucu Nabi dibranding sedemikian rupa bahwa merekalah Islam itu sendiri secara absolut. Fox Habib Fox Day, suara Habib adalah suara Tuhan itu sendiri, suara Islam itu sendiri. Sedangkan vis-a-vis pihak yang lain yang dipandang sebagai non-cucu Nabi itu diposisikan sebagai bukan Islam atau dibikin jatuh untuk menciptakan keadaan sosial public distrust terhadap pihak non-cucu Nabi. Kemudian pihak non-cucu Nabi ini kehilangan dukungan publik serta diberi tekanan publik kepada pihak ini atas nama membela cucu Nabi atau membela Islam. Garis miring terbalik. Masyarakat dibikin melihat kategori cucu Nabi adalah ini Islam yang pasti benar karena ini cucu Nabi, sedangkan kategori yang lain yakni non-cucu Nabi itu setidaknya mereka posisikan di persepsi masyarakat sebagai ini bukan Islam karena ini bukan cucu Nabi, atau ini Islamnya kurang sahih atau Islamnya tidak benar karena bukan cucu Nabi. Dan narasi-narasi itu sudah banyak kita dengar diungkapkan oleh klan Habib Ba'alawi dan budak-budaknya tengah masyarakat luas.
Salah satu yang fatal adalah klan Habib Balwi dan budaknya menceramahkan ia yang tidak percaya Habib dan atau tidak ikut Habib adalah kafir, murtad, sesat, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemana arahnya? Jelas kita tahu, pertama Nu sebagai induk semangnya. Lalu, Muhammadiyah, sebelum ke elemen-elemen bangsa lainnya. Lalu, cobalah pertemukan dengan elemen-elemen bangsa lainnya seperti di political field terutama pertemukan dengan PDP, Anda akan mengerti apa yang akan terjadi. Mengapa dan untuk apa Habib Rizik Syihab mengatakan, bubarkan PDP 3? Pembahasan itu tidak penulis perpanjang di sini. Contoh kesurupan cucu Nabi vs non-cucu Nabi. Dikotomi kutub cucu Nabi dan kutub non-cucu Nabi ini sebagai contohnya yang terjadi adalah bagaimana Kiai Mukhlas, Muki bin Sarkun D. An Profesor A.S. Hikam saat podcast awal-awal di Padasuka TV bersama Kiai Imad 4. Perhatikan secara seksama bagaimana beliau berdua memandang Suriah Nabi adalah hanya Habib sedangkan Trah Wali Songo dipandang bukan Suriah Nabi. Dan itu kemudian secara, mungkin, tanpa sadar diakui oleh Prof. Hikam bahwa ada part di subkonsiusnya yang mempengaruhi atau memberikan bias-bias seperti itu. Itu kiai saja begitu, yang profesor saja begitu, apalagi yang masyarakat awam yang merupakan mayoritas. Kiai Imad kemudian mengcounter paradigma Kiai, Muki bin Mukhlas, Prof. A.S. Hikam, dan masyarakat luas pada umumnya yang memandang bahwa Trah Wali Songo dan para Kiai Nusantara bukanlah Suriah Nabi. Kiai Imad, masyarakat ini hanya digiring untuk menghormati satu riwayat keturunan Rasul yaitu Ba'alawi namun memiliki pandangan yang berbeda terhadap Suriah Wali Songo yang juga mempunyai riwayat yang sama sebagai keturunan Rasul. Ini kalau kita mau bicara tentang perspektif kita dalam memandang apakah apa yang kita lakukan ini adalah untuk merungkatkan daripada ajaran-ajaran orang-orang tua kita. Di sini harus ada nilai keadilan juga yang dibangun oleh siapa saja yang mengamati daripada polemik ini. Jadi masyarakat itu dibikin berpikir baik secara sadar maupun tanpa sadar, dibikin memandang bahwa yang Suriah Nabi hanya satu-satunya adalah Habib sedangkan yang lain itu bukan. Sehingga keterlibatan emosional yang mendalam hanya terasosiasi kepada klan Habib Balwi sedangkan yang lain dianggap bukan. Itu pada podcast awal-awal di Padasuka TV entah kalau sekarang bagaimana keadaan paradigma beliau dan paradigma masyarakat. Sepertinya sudah pecah, sudah memahami bahwa yang Suriah Nabi itu banyak tidak hanya satu. Fungsi klan branding Habib Balwi. Fungsi dari membranding klan Habib Balwi sebagai satu-satunya cucu Nabi adalah, setidaknya, penulis memformulasikan 4 secara sekuens. 1. Pertama, menarik massa, creating awareness and attract attention. 2. Kedua, akuisisi dan konsolidasi, menggalang dan mengkonsolidasi dukungan massa. Kemudian tahap berikutnya adalah yang 3. Ketiga, baru kemudian menggerakkan massa, aksi massa. Seperti persekusi, demo, bentrok dengan polisi. 5. Memalsukan makam, sejarah, dan lain sebagainya. Baik di online maupun offline. Kemudian yang 4. Keempat, membentuk keadaan mekanisme sosial atau metabolisme sosial berbasis mobokrasi olokrasi. 6. Yakni kebijakan yang dikendalikan oleh tekanan massa atau oleh perang sosial atau perang narasi yang digulirkan di ruang publik. Seperti kejadian bagaimana 212 dan Istana Negara dikepung oleh FPI. Pada gambar penulis tuliskan di situ, pihak lain. Siapa itu pihak lain? Pihak lain itu bisa siapa saja dan bisa organisasi apa saja. Pokoknya di luar klan Habib Balwi maka itu masuk ke kategori pihak lain yang non-cucu Nabi. Itu bisa government, TNI, Polri, NU, Muhammadiyah, ormas kebudayaan, ormas-ormas lain, individu, kiai, non-muslim, keraton bahkan, dan lain-lain, juga termasuk Kesultanan-Kesultanan Nusantara kemudian masyarakat pribumi Nusantara, itu dimasukkan dalam satu kategori kantong yakni non-cucu Nabi. Di mana pihak-pihak yang masuk keranjang non-cucu Nabi ini dijatuhkan martabatnya, kehormatannya, di persepsi masyarakat sehingga yang paling tinggi adalah klan Habib Balwi sebagai cucu Nabi satu-satunya, yang lain itu lebih rendah. Misalnya,
Satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, kaki Habib yang jahil yang maksiat lebih mulia daripada kepala kiai yang alim bersorban, bahwa sealim apapun seorang kiai itu tidak setara atau sederajat dengan Habib, jangan merasa sederajat dengan Habib. Apalagi melebihi, dahulukan dan utamakan Habib meski Habibnya jahil, dan seterusnya dan seterusnya. 7. Kepada sesama Islam saja klan Habib Balwi begitu, apalagi kepada yang non-muslim. Tentu, pasti akan lebih kejam. Doktrin-doktrin itu memang untuk menguasai masyarakat dan menarik dukungan masyarakat terpusat kepada klan Habib Balwi, di mana dukungan masyarakat itu kemudian untuk menyudutkan pihak lain. Tidak hanya dukungan tetapi juga gerakan massa menyudutkan dan tanda kutip, membasmi pihak lain, membungkam pihak lain. Dan itu pola-pola mereka begitu. Yang harus kita lakukan adalah terus mencerdaskan dan menyadarkan masyarakat bahwa itu adalah manipulasi dari klan Habib Balwi terhadap pikiran dan keyakinan umat. Yang bukan Habib bukan Islam. Kecenderungan-kecenderungan paradigma yang diinternalisasi ke masyarakat oleh klan Habib Balwi tercermin dalam bagaimana pemilihan nama-nama mereka, nama-nama organisasi dan gerakan-gerakan mereka itu. Sebagai contoh, pada tahun 1998 nama Front Pembela Islam, FPI dipilih 8, kemudian tahun 2007 Habib Bahar bin Smith pernah mendirikan Majelis Pembela Rasulullah 9, kemudian tahun 2008 Habib Munzir Musawa membuat majelis dengan nama Majelis Rasulullah. Tahun 2016 Aksi Bela Islam 10 Gen MUI juga pada tahun 2016. Perhatikan penamaannya, pemilihan katanya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, 11. Penamaan-penamaan ini secara implisit, subconscious, memposisikan atau memframing pihak lain eksklude dari ruang lingkup Islam atau disudutkan sebagai orang yang melawan Islam, kontra Islam atau musuh Islam. Ini hanya beberapa contoh dalam hal penamaan-peramaan. Dan ini juga kita bisa lihat ekspresinya pada bagaimana mereka menggunakan atau memilih frase-frasenya guna memprovokasi massa dan melindungi diri mereka sendiri sekaligus menuduh dan menyudutkan pihak lain yang kontra pada mereka. Sebagaimana frase, bela ulama, bela habaib, siap mati bela habaib, halal darahnya, kafir, Islamofobia, PKI, murtad, stop kriminalisasi ulama, bela Al-Quran, bela Islam dan lain-lain. Pola data frase ini menceritakan bahwa mereka mengeksklude pihak lain dari Islam dan lantas diposisikan berlawanan dengan Islam. Hal ini disinggung oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir di buku Mozaik Pemikiran Islam Nusantara halaman 88. Dalam istilah Islam Nusantara tidak ada sentimen benci terhadap bangsa dan budaya negara manapun, apalagi negara Arab, khususnya Saudi sebagai tempat kelahiran Islam dan bahasanya menjadi bahasa Al-Quran. Ini persis sama dengan nama FPI misalnya. Saya benar-benar yakin kalau anggota FPI tidak bermaksud bahwa selain mereka bukan pembela Islam. Perhatikan kalimat, saya benar-benar yakin kalau anggota FPI tidak bermaksud bahwa selain mereka bukan pembela Islam. Ini gaya bahasa sindiran sekaligus musyakalah atau perimbangan opini dari Kiai Afif. Ini bahasa halus diplomatisnya Kiai Afif. Bahasa lugas kasarnya begini, ini tafsir penulis, kalian nuduh-nuduh Islam Nusantara merupakan anti-Arab, lah kamu pakai nama Front Pembela Islam itu maksudnya apa? Kamu memposisikan dan menyudutkan selain kalian adalah bukan pembela Islam. Kalau kalian jawab, bukan itu maksud kami, maka persis dengan nama FPI itu yaitu maksud kami dengan Islam Nusantara juga bukan sebagaimana pikiran dan propaganda kalian yang mendiskreditkan Islam Nusantara. Kalau mau saling menyudutkan, menjatuhkan, lo ayota, gugat nama FP mulo. Ya, itu tafsir penulis dalam bahasa kasar, lugas atau denotatif, tidak eufemisme. Ini juga disinggung oleh Mbah Nun di salah satu ceramah di UGM 12. Beliau mengatakan, Al-Quran begitu indah orisinil dari Allah. Jadi, kamu yang butuh pembelaan dari Islam. Begitu kamu masuk Islam kamu dibela oleh Allah. Jadi, gak usah GR kamu yang membela Islam. Saya tidak mengatakan Islam tidak perlu dibela,
yang lebih perlu dibela itu kamu. Nah, Allah membela kamu dengan syarat peganglah Islam. Kalau Islam yang seharusnya jadi teken tongkat, pen, malah menyuruh sini, manusia, yang jadi teken, lah lo malah jadi teken tekenan. Kan kita jalan tongkatnya itu Islam. Lah kalau tongkatnya ini minta kita bela, lo yang bikin kita bisa jalan itu karena ada tongkat. Ini belum ngomong subjek objek dalam bahasa. Aku membela Raffi. Artinya adalah Raffi bukan aku. Arti yang lain adalah aku bukan Raffi. Jadi kalau aku membela sesuatu atau seseorang berarti seseorang atau sesuatu itu bukan aku. Bener gak? Kalau aku membela Islam berarti aku bukan Islam. Jelas. Saya ndak marah, ndak apa-apa, wong maksudnya baik. Tapi kalau Anda ingin membela Islam, nomor satu adalah kemanapun Anda tampil mereka semua merasa dibela oleh Anda. Kan begitu, bukan merasa terancam oleh Anda. Gitu loh, rek, nek prasaku, nek nganggo akal karo pikiran. Arah klan Habib Balwi, Game Over Indonesia marhaban ya kerajaan Habib Balwi. Pola-pola penyudutan dan pembasmian berdasarkan dan menggunakan doktrin cucu Nabi, Habib sama dengan Ahlul Bait sama dengan cucu Nabi sama dengan Nabi sama dengan Allah sama dengan Islam itu sendiri, itu bisa digunakan dan akan digunakan ketika klan Habib Balwi melawan pemerintah dan ini sudah kita ketahui, kemudian melawan keraton itu nanti. Andai ya, ini andai tidak ada tesis Kiai Imad dan polemik-polemik yang menyertainya maka 10 tahun sampai 20 tahun, tidak sampai 50 tahun, Keraton Jogja berpeluang besar dikudeta atau disubversifi secara halus menggunakan metode ini. Keraton Jogja diinfiltrasi klan Habib Balwi oleh Habib Lutfi bin Yahya dengan Majelis Taklim Darul Hashimi Jogja untuk menyebarkan dan menanamkan pengaruh dan doktrinnya di internal Keraton Jogja. Makam-makam leluhur Keraton Jogja dihabibkan, dan sejarahnya dihabibkan. Masa sih Keraton Jogja akan dikudeta atau diperangi klan Habib Balwi? Jangan keliru. Istana negara saja dikepung dan digoyang seperti itu apalagi Keraton Jogja yang posisinya berotoritas budaya di persepsi masyarakat bukan berotoritas agama Islam. Pihak-pihak Islam sendiri, tokoh-tokoh nu umpamanya, itu saja direndah-rendahkan dan diserang oleh klan Habib Balwi apalagi pihak-pihak yang tidak berada dalam kerangka sosial dan keagamaan sebagai otoritas agama. Keraton Jogja itu akan kemungkinan besar akan digoyang, dikudeta andai tidak ada polemik atau diskursus nasab ini dan penemuan pemalsuan-pemalsuan makam leluhur Keraton Nusantara itu, if zero resistance, secara ringkas itu arahnya ke sana. Mereka akan mengklaim bahwa yang paling berhak mewarisi Keraton Jogja adalah klan Habib Balwi karena merekalah yang paling terbukti sebagai cucu Nabi garis lurus laki, di mana Keraton dan Kesultanan Nusantara juga merupakan zuriyah Nabi Trah Wali Songo. Keturunan Wali Songo ditiadakan, satu-satunya yang absah adalah klan Habib Balwi 13. Klaim itulah yang akan jadi alat propaganda mereka untuk meyakinkan publik dan memperoleh dukungan publik dalam upayanya mengkudeta Keraton Jogja kemudian Keraton Kesultanan seluruh Indonesia dan pada akhirnya menguasai NKRI. Jika mikatnya klan Habib Balwi menguasai Indonesia melalui jalur agama, maka Keraton Jogja merupakan mikat klan Habib Balwi menguasai Indonesia melalui jalur sejarah dan budaya. Keraton Jogja merupakan titik koordinat kunci dan strategis untuk melumpuhkan dan menguasai Indonesia melalui jalur sejarah dan budaya. Jika Keraton Jogja terkuasai efek dominonya ke seluruh Indonesia. Dari data-data dan peristiwa-peristiwa yang telah terungkap ke publik, itu semua membisikkan kepada kita bahwa klan Habib Balwi mengerti betul tentang hal itu dan melakukan kejahatan-kejahatannya dengan sengaja. Kemudian if zero resistance gak ngapa-ngapain kemudian makam-makam yang dipalsukan itu tetap begitu, sejarah yang diubah itu tidak ada yang menganulir, maka nanti Muhammadiyah itu juga akan disudutkan begitu dengan pola yang sama, dengan jurus yang sama dan seterusnya. Muhammadiyah selesai. Di dalam internal Islam selesai, mereka akan jalan keluar. Nanti umat beragama Kristen, Buddha dan lain sebagainya itu akan diperlakukan yang sama. Masa, mudah saja,
kepada yang sesama Islam saja klan Habib Balwi begitu apalagi yang bukan Islam. Nahdliyin Nu saja yang berbuat baik kepada mereka dan satu-satunya komunitas yang mengakui keberadaan mereka sebagai siu-siu Nabi dan memberi makan mereka. Orang-orang Nu dijatuhkan begitu, diserang begitu, dijahati begitu, dimurtad-murtadkan, dikafir-kafirkan, dihalal-halalkan darahnya. Apalagi kepada yang bukan Nu, apalagi kepada yang tidak berbuat baik kepada mereka, apalagi kepada yang tidak mengakui mereka sebagai cucu Nabi. Tentu, klan Habib Balwi akan lebih sadis daripada yang telah kita saksikan hari ini. Tipu daya jargon dan simbol agama oleh klan Habib Balwi keturunan imigran Yaman bin Yuya dukun Fir'aun. Mbah Gus Dur DKK telah memberitahu sejak 2009. 1. Kita mulai dari menginventarisir frase-frase yang melekat di klan Habib Balwi imigran Yaman yaitu bela ulama, bela habaib, halal darahnya, saudara, kafir, Islamofobia, PKI, murtad, stop kriminalisasi ulama, bela Al-Quran, bela Islam dan frase-frase yang senada itu. Pertanyaan yang akan kita jawab pada tulisan ini adalah, pola data jargon ini menceritakan apa? Apa maksud tersembunyi di baliknya dan bagaimana mekanisme psikologis di balik frase-frase semacam itu? Pertanyaan itu akan dijawab oleh literatur berjudul Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia, yang terbit tahun 2009. Kolaborasi dari The Wahid Institute, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika dan Marif Institute yang dieditori oleh Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Literatur ini merupakan hasil penelitian yang berlangsung lebih dari 2 tahun dan dilakukan oleh Lip for All Foundation yang di dalamnya ada Gus Dur, Gusmu, S. Buya Syafi'i Marif, Prof. Dr. M. Amin Abdullah, Prof. Asyumardi Asra, Prof. Dr. Nasr Hamid Abu Zaid, Syekh Musa Atmani, Prof. Dr. Abdul Munir Mulkan, Dr. Sukardi Rinakit dan Romo Franz Magnis Suseno sebagai penasihat Lip for All Foundation. Jadi ini merupakan hasil penelitian. Penulis kutipkan dari buku tersebut yang relevan dengan topik ini. Yang pertama adalah Gus Dur menuliskan dalam buku Ilusi Negara Islam halaman 19 tahun 2009. Pada gilirannya Islam menjadi dalih dan senjata politik untuk mendiskreditkan dan menyerang siapapun yang pandangan politik dan pemahaman keagamaannya berbeda dari mereka. Jargon memperjuangkan Islam sebenarnya adalah memperjuangkan suatu agenda politik tertentu dengan menjadikan Islam sebagai kemasan dan senjata. Langkah ini sangat ampuh karena siapapun yang melawan mereka akan dituduh melawan Islam padahal jelas tidak demikian. Pada saat yang sama dengan dalih memperjuangkan dan membela Islam mereka berusaha keras menolak budaya dan tradisi yang selama ini telah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia. Mereka ingin menggantinya dengan budaya dan tradisi asing dari Timur Tengah. Mohon membaca berulang-ulang kembali kutipan di atas karena seharusnya kalimat-kalimat di atas dibold dan diunderlin seluruhnya tanpa kecuali. Apa yang tertulis di atas seluruhnya persis pada apa yang dilakukan klan Habib Balwi dan budak-budaknya selama ini. Anda pasti menyaksikan itu. Perilaku dan narasi klan Habib Balwi selama ini yang telah Anda saksikan seluruhnya beroperasi dengan pola dan maksud yang persis sama sebagaimana kutip di atas, utamanya pada yang akhir-akhir terjadi pada 2 tahun terakhir sepanjang polemik nasab Habib bukan cucu Nabi, yaitu pola fitnahan dan tudingan dari klan Habib Balwi dan budak-budaknya kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman, Gus Fuad Pleret, TB. Mogi, KRAT Fakih Wirahadiningrat, Kiai Haji Nur Ihya Surabaya, Prof. Menakem Ali, Dr. Sugeng Sugiharto, dan pejuang-pejuang lainnya sama persis polanya seperti itu, tidak luput pula penulis pun memperoleh fitnah dan tudingan keji yang sama. Saudara, Mbah Gus Dur DKK telah memberitahu kita sejak 15 tahun yang lalu. Klan Habib Balwi dan budak-budaknya mengalami amnesia bahwa junjungan mereka, Habib Umar bin Hafiz dari Tarim, membaca Al-Quran dengan langgam Tarim yang sangat jelek itu. Alumni TAII, Tarim Institute of Ideology, Habib Jindan bin Jindan, bacaan Al-Qurannya juga menggunakan langgam Tarim.
Ungkapan, jelek sekali, pun tak cukup menggambarkan kejelekan Langgam Tarim. Oleh karena Langgam Jawa dikatakan mengolok dan melecehkan Al-Quran, maka Langgam Tarim jauh lebih kali lipat mengolok-olok dan melecehkan Al-Quran dan para habib itu adalah babi. Terkait pembacaan Al-Quran menggunakan Langgam Tarim yang mengolok dan melecehkan Al-Quran, menurut Habib Rizik Syihab pelaku penistaan terhadap agama, Allah SWT, Rasulullah dan Al-Quran dalam konteks hukum Islam, dijatuhi hukuman mati. Setelah pelakunya diminta untuk bertaubat, kalau tidak mau bertaubat, sepakat semua ulama dari berbagai macam mazhab bahwa penoda agama, penghina Allah, penghina Nabi, hukumannya adalah hukuman mati, ujarnya di layar telekonferensi Podium Reuni 212 2019. Sudah ijma ulama hukumannya adalah hukuman mati. Dengan demikian, ada baiknya Habib Umar bin Hafiz, Habib Jindan bin Jindan, dan seluruh penganut TAII yang menggunakan Langgam Tarim, bergembira hatinya karena akan segera masuk surga dieksekusi oleh kelompoknya sendiri. Oke, itu intermezzo. Selanjutnya, masih dari Gus Dur DKK di buku Ilusi Negara Islam halaman 20, menuliskan, kelompok-kelompok garis keras berusaha merebut simpati umat Islam dengan jargon memperjuangkan dan membela Islam dengan dalih tarbiyah dan dakwah amar makruf nahi mungkar. Jargon ini sering memperdaya banyak orang, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi sekalipun, semata karena tidak terbiasa berpikir tentang spiritualitas dan esensi ajaran Islam. Mereka mudah terpancing, terpesona dan tertarik dengan simbol-simbol keagamaan. Gus Dur DKK kemudian di halaman 21 juga mengungkapkan, terkait dengan pengikutnya, ada orang-orang yang bergabung dan mendukung garis keras karena mereka terpesona dan tertarik dengan simbol-simbol keagamaan yang dikampanyekan tokoh-tokoh garis keras. Pada sisi yang lain ada orang-orang yang memang secara sengaja memperdaya masyarakat dengan meneriakkan simbol-simbol keagamaan demi memuaskan agenda hawa nafsu mereka. Di halaman 90 buku Ilusi Negara Islam tertulis, jargon-jargon garis keras seperti membela Islam, penerapan syariah, maupun penegakan khilafah Islamiyah, bagi umat Islam yang tidak mempunyai pemahaman mendalam tentang ajaran agamanya bisa menjadi ungkapan yang sangat ampuh dan mempesona. Pada saat yang sama, para penolak jargon-jargon tersebut bisa dengan mudah dituduh menolak syariah bahkan menolak Islam. Tuduhan semacam ini lazim dilontarkan oleh orang-orang yang merasa sok tahu tentang Islam, mereka yang merasa sebagai yang paling benar dalam memahami Islam. Sikap arogan ini membuat mereka lebih suka menyalahkan siapapun yang tidak sama dengan dirinya, dan tidak mampu melakukan introspeksi. Dari kutipan-kutipan tadi dari buku Ilusi Negara Islam tahun 2009, penulis merumuskan frase-frase jargon yang digunakan oleh klan Habib Balwi itu merupakan cara 1. Untuk memposisikan dirinya, klan Habib Balwi, di tengah masyarakat sebagai Islam itu sendiri. Mereka memposisikan pihak yang melawan mereka sebagai melawan Islam, membela mereka membela Islam. Yang kedua, 2. Menghipnotis dan memperdaya umat untuk merebut simpati umat. Yang ketiga, sekaligus secara simultan. 3. Mendiskreditkan dan menyerang siapapun yang berbeda atau melawan mereka di framing melawan Islam bahkan menista agama. Sejauh pengamatan penulis hanya klan Habib Balwi dan budak-budaknya yang menggunakan jargon-jargon sebagaimana yang telah penulis tampilkan di depan. Tidak ada dari NU, tidak ada dari Muhammadiyah ataupun dari ormas-ormas Nusantara lainnya. Yang menggunakan jargon-jargon itu hanya klan Habib Balwi, imigran Yaman dan budak-budaknya dan gerakan Islam garis keras transnasional lainnya. Penulis menyarankan kepada yang mengaku NU dan yang mengaku Gus Durian untuk kembali membaca, menelaah, dan mengkaji buku Gus Dur DKK tersebut supaya memahami dimensi lain tentang apa yang sedang terjadi selama 2 tahun terakhir ini. Perisai dan tombak klan Habib Balwi, simbol-simbol agama. Klan Habib Balwi menggunakan simbol-simbol dan jubah-jubah agama serta menggunakan bendera yang identik dengan agama sebagai perisai melindungi diri sekaligus menyerang pihak lain yang kontra dengan mereka. Mereka berlindung di balik simbol sakral. Itu semua adalah cara mereka untuk menyembunyikan kejahatannya, ujar Eko Kuntadi.
Pada tahun 2018 terjadi kehebohan di mana beberapa anggota GP Ansor membakar bendera hitam. Yang mereka maksudkan adalah membakar bendera HTI, namun kemudian diframing dengan tajam, disudutkan dengan tajam, bahwa GP Ansor telah membakar bendera Panji Rasulullah, bendera Tauhid. Padahal anggota GP Ansor itu memaksudkan mereka membakar bendera HTI. Namun kemudian Ismail Yusanto berkelit memelintir. Dia berkata, yang dibakar dalam video yang beredar luas kemarin adalah Ar-Roya Panji Rasulullah, bendera berwarna hitam yang bertuliskan kalimat Tauhid. Saya perlu tegaskan bahwa HTI tidak memiliki bendera, katanya. Padahal kita ketahui bahwa bendera hitam bertuliskan kalimat Tauhid itu yang mempopulerkan dan mengenalkan ke masyarakat sehingga terjadi asosiatif tak terpisahkan dari HTI adalah HTI itu sendiri. Sehingga ketika anggota GP Ansor bendera membakar kalimat yang secara asosiatif melekat dengan HTI, maka yang dibakar itu adalah bendera HTI. Satu orkestrasi tunggal. Dan apakah Anda tahu siapa ketua HTI? Selama ini yang kita ketahui adalah Ismail Yusanto, tetapi Ismail Yusanto itu merupakan juru bicara HTI, bukan ketua HTI. Lalu siapa ketua HTI? Ketua HTI adalah Habib Abdurrahman. Hal ini dijelaskan dalam buku Ilusi Negara Islam halaman 283 oleh Dr. K. H. Ghazali Said. Di Indonesia itu kan enggak pernah muncul itu ketua HTI itu namanya Habib Abdurrahman. Yang munculkan Ismail Yusanto, itu sebenarnya kan kerucuknya sebetulnya, terus di Surabaya ada Dr. Usman. Pokoknya jubirnya. Jadi ketua HTI itu yang menggunakan panji-panji hitam itu, yang melakukan politisasi bendera hitam itu, adalah Habib. Namanya Habib Abdurrahman. Penulis tidak tahu kata Habib pada nama Habib Abdurrahman merupakan nama atau gelar. Namun melihat pattern operasinya yang sama persis, penulis menduga kuat itu adalah gelar bagi keturunan klan Balwi Habib. Sehingga sekarang kita dapat melihat petanya. PKI dipimpin oleh Habib. Jatman dikudeta dipimpin oleh Habib. FPI dipimpin oleh Habib. PKS dipimpin oleh Habib. Muslim Cyber Army MCA dipimpin oleh Habib. Rabithah Alawiyah RA tentu saja ketuanya Habib. Pengubah sejarah, pelakunya Habib. Pengubah identitas makam leluhur Nusantara, pelakunya Habib. Yang membuat makam-makam palsu, pelakunya Habib. Yang mengubah nasab dan silsilah leluhur Nusantara adalah Habib. Yang menyebarkan doktrin sesat dan cerita khurafat bersenjata cinta Ahlul Bait adalah Habib. Melihat pattern operasi dan propaganda yang sama dan berkesinambungan antara satu part dan part lainnya dan berlangsung dalam periode waktu yang simultan, paralel, bersamaan, sangat sulit untuk tidak mengatakan bahwa mereka dalam satu orkestrasi tunggal. Oh ya, satu lagi, NUGL. Hari ini kelompok tersebut yang paling keras membela nasab Balwi yang sudah rungkat secara uji pustaka maupun ilmu genetika, walau dengan narasi ngawur. Sepanjang 2 tahun terakhir ini Anda bisa saksikan sendiri RA, FPI, HTI, dan NUGL berada di satu epicentrum militan yang ama membela nasab klan Habib Balwi dengan berbagai pola narasi khas yang telah dijelaskan Gus Dur DKK. Bagaimana dengan PKS? Geger Cilegon 1888, pengkhianatan Habib Usman bin Yahya dalam peristiwa Geger Cilegon 1888. Salah satu contoh paling jelas dari pengkhianatan klan Balwi terhadap perjuangan bangsa Indonesia adalah peran Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi, tahun 1822 sampai tahun 1913 dalam peristiwa Geger Cilegon 1888. Geger Cilegon 1888 adalah pemberontakan petani Banten terhadap penjajahan Belanda yang terjadi pada tanggal 9 Juli tahun 1888. Perlawanan ini dipimpin oleh ulama-ulama pribumi dan pejuang tarekat yang muak dengan kolonial. Namun, alih-alih mendukung perjuangan rakyat, Habib Usman bin Yahya justru mengeluarkan fatwa yang mendukung Belanda dan menentang jihad rakyat Banten. Bukti pengkhianatan Habib Usman bin Yahya,
fatwanya dalam kitabnya Manhajul Istiqomah Fid Din Bis Salamah, halaman 22, ia menulis bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil bukannya jihad sebab tiada syarat-syaratnya. Malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang. Habib Usman menolak klaim bahwa pemberontakan Cilegon pada 1888 merupakan perang sabil yang dilandasi fatwa jihad. Dia menyatakan dalam kitab Manhaj al-Istiqomahnya begini, bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil bukannya jihad sebab tiada syarat-syaratnya, malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang. Dan demikian pula sangka setelah daripada orang yang jahil pada bab al-jihad, bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri itulah perang sabil yang tersebut di bab al-jihad, maka inilah gurur yang amat besar lagi amat banyak daruratnya pada orang-orang. Fatwa ini dijadikan alasan oleh Belanda untuk menindak keras para pejuang rakyat Banten. Para ulama tarekat yang memimpin pemberontakan kehilangan dukungan dari sebagian umat yang mempengaruhi fatwa tersebut. Perjuangan rakyat menjadi lebih sulit karena adanya pengkhianatan dari dalam umat Islam sendiri. Dari kasus geger Cilegon 1888, klan Baalwi menunjukkan keberpihakan kepada penjajah dan tidak memiliki loyalitas terhadap bangsa Indonesia. Fatwa yang mereka keluarkan lebih menguntungkan kepentingan kolonial daripada kepentingan umat Islam dan rakyat Indonesia. Mereka bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan, namun justru menjadi alat penjajah untuk membangkitkan perlawanan rakyat. Pemberontakan petani Banten terhadap pemerintah kolonial Belanda terjadi dalam beberapa tahap, yaitu pada 1850, 1888, dan 1926. Perlawanan yang paling besar adalah pemberontakan petani Banten pada tanggal 9 Juli tahun 1888, atau disebut dengan geger Cilegon 1888. Lantas, apa penyebab geger Cilegon dan di mana peristiwa ini terjadi? Dari buku Perlawanan Terhadap Penjajah di Sumatera dan Jawa, Singkawang, Maraga, Borneo, Tarigas, karya Makfi Samsudar. Kita bisa melihat peristiwa geger Cilegon 1888 serta latar belakang dan jalannya perang tersebut. Berikut ulasan singkatnya. Antara 1882 dan 1884, rakyat Serang dan Anyer telah ditimpa dua malapetaka, yaitu kelaparan dan penyakit sampar pes binatang ternak. Hal itu disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan tanaman tidak tumbuh dan munculnya wabah pes. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kolonial menginstruksikan untuk membunuh semua ternak, termasuk binatang yang tidak terkena penyakit. Akibatnya, muncul kebencian rakyat terhadap pemerintah Belanda yang dianggap telah melakukan kekejian dan kesewenang-wenangan. Sebab, bagi petani binatang ternak juga dianggap sebagai teman yang membantu pekerjaan mereka di sawah. Karena jumlahnya sangat banyak, tidak semua ternak dapat dikubur, sehingga bangkainya ditemukan di mana-mana dan mengundang penyakit baru bagi rakyat. Sebanyak 120.000 orang lebih tercatat telah terkena penyakit dan 40.000 diantaranya meninggal dunia. Rakyat pun semakin sengsara saat Gunung Krakatau meletus pada 1883 dan menimbulkan gelombang laut setinggi 30 meter. Gelombang yang menghancurkan Anyer, Merak, dan Caringin tersebut merenggut kurang lebih 22.000 jiwa. Musibah yang datang bertubi-tubi masih diperburuk oleh pemerintah kolonial yang melaksanakan sistem perpajakan yang baru. Berbagai pajak dikenakan kepada penduduk, yaitu pajak tanah pertanian, pajak perdagangan, pajak perahu, pajak pasar, dan pajak jiwa, yang besarnya di luar kemampuan penduduk. Ditambah lagi, kecurangan pegawai pemungut pajak membuat rakyat semakin resah dan membenci penjajah. Akibat penderitaan tersebut, rakyat yang percaya tahayul mulai memberi sesajen di pohon kepuh besar yang dikeramatkan supaya permohonan mereka untuk memusnahkan segala macam bencana dapat terkabul.
Seorang ulama bernama Haji Wasid yang tidak ingin membiarkan kemusyrikan kemudian menebang pohon tersebut. Akibatnya, Haji Wasid dibawa ke pengadilan kolonial pada tanggal 18 November tahun 1887 dan didenda karena melanggar hak orang lain. Murid dan pengikut Haji Wasid semakin tersinggung saat mengetahui menara musala di Jombang tengah dirubuhkan atas perintah asisten residen Goebbels. Goebbels menganggap menara yang dipakai untuk mengalunkan azan mengganggu ketenangan masyarakat. Faktor-faktor ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi, politik, dan budaya inilah yang menyulut api perlawanan Geger Cilegon 1888. Sejak bulan Februari hingga April tahun 1888, para ulama dari Serang, Banten, dan Tangerang mulai mengadakan pertemuan. Mereka adalah Haji Marjuki, Haji Asnagari, Haji Iskak, Haji Wasid, dan Haji Ismail. Pertemuan tersebut membahas mengenai ketersediaan alat persenjataan, pembagian tugas, penggerak pengikut, serta pelatihan. Pada tanggal 7 Juli tahun 1888, diadakan pertemuan para kiai untuk persiapan terakhir pemberontakan di rumah Haji Ahya di Jombang Wetan. Para kiai yang hadir adalah Haji Sais, Haji Sapiuddin, Haji Madani, Haji Halim, Haji Mahmud, Haji Iskak, Haji Muhammad Arsad, dan Haji Tubagus Kusen. Agar Belanda tidak curiga, pertemuan tersebut dilaksanakan pada suatu kenduri besar. Kemudian setelah lewat tengah malam, para kiai tersebut menghadiri pertemuan kedua di rumah Haji Iskak dan bertemu dengan Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail. Mereka memastikan bahwa pemberontakan akan dimulai pada tanggal 9 Juli tahun 1888. Keesokan harinya, Haji Wasid dan Haji Ismail menemui murid-muridnya, sementara utusan-utusan yang lain dikirim ke berbagai daerah untuk mengerahkan pejuang-pejuang dari Anyer. Pada tanggal 8 Juli tahun 1888, diadakan arak-arakan sambil meneriakkan takbir dan kasidahan dari Jombang Wetan ke rumah Haji Tubagus Kusen, penghulu Cilegon. Mereka mengenakan pakaian putih dan membawa pedang serta tombak. Pada malam harinya, mereka dipimpin oleh Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail menuju Saneja, yang dijadikan sebagai pusat penyerangan. Senin malam, tanggal 9 Juli tahun 1888, serangan umum terhadap para pejabat pemerintah kolonial di Cilegon dimulai. Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman memimpin serangan dari arah selatan, sementara Haji Wasid, Haji Usman, Haji Abdul Ghani, dan Haji Nuriman menyerang dari utara. Pasukan dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan tugas masing-masing. Ada yang menyerbu penjara untuk membebaskan para tahanan, ada yang menyerbu kepatihan, dan ada yang menyerang rumah asisten residen. Dalam keadaan yang sangat kacau tersebut, beberapa orang yang tidak disenangi rakyat berhasil ditumpas. Mereka adalah Henry Francois Dumas juru tulis asisten residen, Raden Purwadiningrat, ajun kolektor, Johann Hendrik Hubert Goebbels, asisten residen Anyer, Mas Kramadireja, sipir penjaga Cilegon, dan Ulri Bacet, kepala penjualan garam. Kekacauan ini tidak dapat diatasi oleh Belanda dan Cilegon dapat dikuasai oleh para pemberontak. Namun, seorang pembantu rumah tangga Goebbels berhasil melarikan diri ke Serang dan melaporkan kejadian itu. Menanggapi hal itu, Letnan I Bartlemy berangkat ke Cilegon bersama 40 serdadu untuk memadamkan pemberontakan. Pada akhirnya, Haji Wasid sebagai pemimpin pemberontakan dihukum gantung, sedangkan 94 pemimpin perlawanan lainnya diasingkan. Kisah 7 pengkhianatan, transisi keagamaan di Nusantara. Kita sebagai sesama warga Nahdiyin, dilahirkan dari keluarga Nahdiyin, pernah berorganisasi di keluarga besar Nahdiyin, dan hidup di komunitas masyarakat berkultur Nahdiyin. Tentunya fenomena habaib sungguh sangat memprihatinkan. Bagaimana kaum habaib imigran Yaman telah mencabik-cabik bangunan keislaman yang pondasinya ditancapkan kokoh di Nusantara oleh para penyebar Islam yang bergelombang datang sejak abad ke-10 hingga 15. Dari Samudera Pasai hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Bagaimana pula akhirnya mampu merubah Imperium Majapahit yang beragama Syiwa Buddha beralih menjadi Islam dalam waktu relatif singkat.
Bagaimana pula kisah 9 ulama yang terkena dengan Wali Songo mampu mengawal transisi dengan damai secara kekuasaan kepada Kesultanan Demak Bintoro. Dan transisi politik kekuasaan ini diiringi dengan kisah yang damai pula pada transisi kebudayaan dan kehidupan sosial kemasyarakatannya. Ada beberapa yang membuat Islam cepat diterima sebagai agama mayoritas, yaitu antara lain: A. Transisi kekuasaan yang damai dengan didukung melalui pendekatan pernikahan dan kekerabatan. Contohnya pernikahan Prabu Kertabumi Brawijaya V dengan Putri Campa, Ratu Darawati, bibi dari Sunan Ampel, atau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dengan Ratu Pakungwati putri dari Prabu Siliwangi pertama. 2. Di Jawa Barat. B. Penghapusan sistem kasta. Sistem pembagian kelas dalam masyarakat atau kasta di Nusantara pra-Islam segera dirubah menjadi sistem egaliter yang penuh kesetaraan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di era pra-Islam, masyarakat dibagi menjadi 7 kasta. 1. Kasta Brahmana, untuk para agamawan. 2. Kasta Ksatria, untuk para raja dan bangsawan. 3. Kasta Waisya, para abdi negara dan pengusaha. 4. Kasta Sudra, para kaum pekerja. 5. Kasta Candala, keturunan Sudra yang berani menikahi kasta di atasnya. 6. Kasta Melecia, kaum imigran atau non-pribumi. Tome Pires, pelaut Portugis mencatat bangsa Nusantara sebagai kaum pemberani dan arogan. Siapa saja berani menatap matanya maka seketika akan dihajar, terutama bagi kaum imigran. 7. Kasta Tuca, kaum kriminal. Siapa saja yang melakukan kejahatan maka setelah divonis seketika kastanya menjadi hina paling bawah. Ketika Islam datang kasta dihapus dan relatif hanya menyisakan 3 kelompok masyarakat saja, yaitu kaum agamawan, bangsawan dan masyarakat luas. Artinya siapapun yang mau belajar dengan rajin dan berprestasi maka bisa naik menjadi kaum agamawan maupun kaum bangsawan dengan pengabdian. C. Dan dengan pendekatan ala kaum sufistik yang mampu memikat spiritualisme Jawa maupun suku-suku lainnya di Nusantara. Sehingga penyebaran Islam tidak kaku dan mampu menyatu dengan tradisi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu, penuh dengan kisah mitologi keajaiban atau karomah para wali, sebagai pertanda dari hamba yang dicintai Tuhan sebagaimana Nabi dengan kisah mukjizatnya. Baca Atlas Wali Songo, karya Kiai Mas Ngabehi Agus Sunyoto. Dari sini dapat diambil 3 kesimpulan bagaimana Islam cepat berkembang, dilakukan dengan cara damai dan kekeluargaan, membangun kesetaraan dengan menghapus sistem kelas, dan yang terakhir adalah akulturasi kebudayaan dan membangun kerohanian. Dan entitas Islam di Nusantara dengan segala metodologinya ini menjadi role model yang telah diakui oleh dunia sebagai wajah Islam yang agung sebagaimana yang diperjuangkan oleh Nabi dengan konsep rahmatan lil alamin. Atau Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran sebagai konteks kenabian itu sendiri. Namun apa yang terjadi kini? Kaum habaib imigran Yaman yang didatangkan oleh penjajah Belanda ini justru telah menghancurkan bangunan yang agung tersebut. Setidaknya hal itu bisa dilihat pada poin berikut ini. 1. Bekerja untuk kepentingan penjajah dengan menjadi mufti yang mengharamkan pemberontakan dan banyak menjadi kapitan di tiap kota yang justru lebih kejam dari Belanda. 2. Mendukung sistem politik kelas yang rasis di mana menempatkan pribumi sebagai warga paling bawah. 3. Membuat fatwa rasis dengan melarang pernikahan putri-putri mereka dengan di luar golongan mereka atas dasar klaim palsu mengaku sebagai keturunan Nabi SAW. 4. Banyak menyerang tradisi dan budaya lokal serta berupaya menunjukkan superioritas budaya dan tradisi Yamani. 5. Hal ini masih diperparah dengan kapitalisasi agama, klaim sesat kisah datuk leluhurnya dan negeri muasalnya yang kesemuanya melahirkan perbudakan spiritual. Ini belum termasuk melakukan kegiatan radikalisme dan terorisme yang mengancam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Di antaranya mendirikan organisasi yang mendukung gerakan terorisme internasional maupun pengeboman Candi Borobudur di era sebelumnya. Dan tidak boleh dilupakan,
yang mana mereka di Yaman sebagai pendiri dan pentolan Partai Komunis ternyata juga terlibat di dalam gerakan pemberontakan komunisme di Nusantara yang banyak membunuh para ulama dan kaum santri itu sendiri. Sehingga Islam di Nusantara yang dulunya berwajah ramah menjadi marah, dulunya lunak dan damai seketika menjadi keras dan beringas. Nahdliyin, yang pengkhianat. Membaca uraian di atas tentunya kita semua menjadi jelas bahwa mengakhiri penipuan atas nama klaim sesat sebagai keturunan Nabi di Nusan Taraf ini adalah wajib dilakukan oleh semua pihak. Karena dari sinilah legitimasi dan otoritas kesesatan mampu mengkooptasi umat Islam yang telah terdoktrin untuk memuliakan keturunan Nabi. Kaum Ba'alwi Habaib imigran Yaman ini tidak saja mencoreng wajah Islam dan menistakan kesucian Nabi dengan angkaian kasus dan perilaku mereka yang jauh dari ketauladanan Nabi. Namun yang lebih fatal mereka telah menindas, merendahkan dan memakan darah serta keringat umatnya Nabi yang seharusnya dijaga dan dibimbing oleh siapapun yang merasa sebagai pewaris Nabi. Baik itu pewaris dalam hal silsilah keturunan maupun sanad keilmuan atau lembaga keulamaan. Perjuangan Wali Songo yang kemudian di abad ke-20 bertransformasi menjadi Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan ulama adalah jawaban dari pelestarian nilai perjuangan Islam di Nusantara itu sendiri. Dan sejak awal juga menjadi penjaga kedamaian di dunia Islam dengan Komite Hijaznya, di mana dipimpin oleh ulama Nusantara yang mendelegasikan penolakan atas penghancuran masif situs-situs Islam termasuk makam Nabi di Hijaz pasca transisi Bani Saud dengan faham Wahabismenya. Dan ironisnya, di dalam gerakan ini tidak tercatat kaum Ba'alwi yang mengaku sebagai cucu Nabi ikut serta di dalam gerakan penolakan penghancuran makam Nabi tersebut. Sebagai ormas Islam terbesar di dunia, di dalam negara yang berjumlah muslimin terbesar di dunia pula, ternyata perbudakan spiritual yang dilakukan kaum Ba'alwi ini yang banyak menjadi korbannya adalah kaum Nahdliyin itu sendiri. Hal ini tidak mengherankan karena doktrin memuliakan keturunan Nabi paling kuat adalah di komunitas ini. Berbeda dengan ormas lainnya seperti Muhammadiyah, Persis, maupun Al-Irsyad di mana mereka lebih rasional dan memiliki standar sendiri di dalam memandang posisi Ahlul Bait maupun zuriyah Nabi. Namun di dalam tradisi Nuh, ajaran akan kemuliaan keluarga dan keturunan Nabi memiliki posisi penting di alam tradisi keilmuan dan spiritualismenya. Dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh kaum pemalsu nasab Nabi untuk begitu mudah dan suburnya melakukan penipuan nasabnya tersebut. Sehingga ketika kejahatan sudah begitu merajalela, pemalsuan makam begitu masif, pembelokan sejarah bangsa dan malah Nuh sendiri telah mereka lakukan, maka bangkiah perlawanan dan koreksi total terhadap mereka. Namun anehnya, justru ketika sebagian besar kaum Nahdliyin sudah bangkit melakukan penyikapan malah yang menghalangi adalah segelintir sesama kaum Nahdliyin itu sendiri. Padahal penyikapannya dengan cara bermartabat, yaitu dengan kajian dari berbagai disiplin keilmuan. Mereka kaum pengkhianat dari Nahdliyin ini seolah menutup mata terhadap realitas di masyarakat, terhadap tindak kejahatan spiritual yang kaum Ba'alwi lakukan dan seolah menutup mata akan kajian keilmuan, termasuk juga enggan mengkonfirmasi kepada dunia internasional di mana di hampir semua negara telah ada lembaga pencatat nasab Nabi itu sendiri. Karena kaum Ba'alwi ini mengaku sebagai imigran muasal Yaman yang datuknya dari Irak, tentunya tidak sulit mengkonfirmasi ke Nakobah Yaman dan Irak. Sungguh menggelikan andai organisasi sebesar Nuh tidak mampu menghadirkan dan mengkonfirmasi hal yang demikian sederhana dan mudah tersebut. Karena itulah, bagi siapa saja kaum Nahdliyin yang mencoba menghalangi apalagi memusuhi gerakan koreksi total terhadap penipuan atas nama nasab Nabi di Nusantara yang sudah berjalan 200 tahun ini, maka dia telah nyata-nyata melakukan pengkhianatan fatal. Setidaknya kepada 7 entitas, yaitu 1. Berkhianat kepada Nabi. Memalsukan nasab Nabi sekaligus mendukung dan melawan gerakan meluruskannya tentu saja jelas hukumnya berdosa besar dan ganjarannya neraka Jahanam. Mereka yang menghalangi gerakan tersebut termasuk ikut serta di dalam menistakan kesucian dari Nabi itu sendiri. 2. Berkhianat kepada Wali Songo. Sebagai penerus ajaran Wali Songo,
Nahdiyin yang mendukung penipuan nasab Nabi dari klan Ba'alwi Yaman jelas berkhianat kepada Wali Songo. Karena metodologi ajaran dan ketauladannya jauh dari apa yang diperjuangkan mereka. Dan tentu saja pembelokan sejarah Wali Songo oleh mereka adalah serangan nyata kepada eksistensi Wali Songo di Nusantara. 3. Berkhianat kepada Muassis NU. Bila Muassis NU mendirikan NU demi agama, bangsa dan negara, adalah aneh apabila ada Nahdiyin yang mati-matian mendukung mereka yang menistakan agama, yang dulunya juga mendukung penjajahan serta sekarang justru berani membelokkan sejarah NU itu sendiri. 4. Berkhianat kepada Muktamar NU Boyolali. Forum Muktamar NU adalah forum tertinggi organisasi. Dan salah satunya adalah Muktamar ke-31 di Boyolali, di mana di dalam forum resmi tersebut telah menghasilkan produk hukum bahwa tes DNA bisa digunakan sebagai standar penentuan pernasaban. Apapun dalihnya itu adalah langkah maju mengakui teknologi sebagai bagian dari penentuan nasab. Dan apabila ada framing sempit serta menyesatkan dari oknum petinggi NU, yang jelas dia justru telah mencoba mengkerdilkan substansi besar kemajuan paradigma NU di dalam mengakui otoritas iptek, termasuk dari tes DNA dengan segala kemajuan teknologinya. 6. Berkhianat kepada fikih peradaban. NU sebagai ormas Islam terbesar di dunia telah bertekad dan mencanangkan sebagai pelopor dari kemajuan di dalam dunia Islam itu sendiri, di mana harus tanggap dan berusaha terdepan di dalam menyongsong peradaban dengan segala kemajuan ilmu pengetahuannya. Berkhianat kepada umat. Sudah dijelaskan di atas bahwa mayoritas yang menjadi korban dan tertipu dari perbudakan spiritual atas nama cucu Nabi adalah kaum Nahdiyin. Maka mereka yang ikut menghalangi gerakan pelurusan ini adalah jelas telah ikut menipu dan merampok umatnya sendiri yaitu kaum Nahdiyin. 7. Berkhianat kepada ideologi Pancasila dan seluruh bangsa Indonesia. Betapa rasisnya klan Ba'alwi Habaib imigran Yaman sangat mudah ditemukan jejaknya di dalam narasi mereka di media sosial. Hal ini juga sudah dibongkar baik dari dokumen, sejarah maupun fatwa tertulis mereka. Rasisme dan penipuan berkedok agama mereka telah jelas melawan semua sila di dalam Pancasila dan mengancam kesetaraan di dalam konteks kebinekaan. Apabila merasa sebagai warga NKRI yang berideologi Pancasila maka mendukung mereka sama juga dengan berkhianat kepada Pancasila dan seluruh bangsa Indonesia. Bangkitlah Nusantaraku, merdeka. Skandal nasab Habib mengungkap kejahatan klan Ba'alwi terhadap bangsa Indonesia. Benih badai ini mulai ditanam oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada November tahun 2022 melalui penelitian ilmiahnya yang berjudul Habib Bukan Cucu Nabi. Awalnya, temuan ini hanya menjadi perbincangan terbatas, namun badai besar pecah pada 19-20 Maret tahun 2023 ketika Gus Fuad Pleret mengalami pertengkaran yang diduga dilakukan oleh kelompok Habib dan pendukungnya. Peristiwa ini membuka tabir lebih luas mengenai berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh klan Ba'alwi di Indonesia. Sejak kejadian tersebut viral, semakin banyak kejahatan yang terungkap ke publik. Pemalsuan sejarah, klaim sepihak terhadap tanah dan tokoh nasional, serta manipulasi ajaran Islam untuk kepentingan pribadi menjadi bukti kuat yang tidak bisa diabaikan. Dalam 2 tahun terakhir, kesadaran pribumi Nusantara semakin meningkat untuk melawan dominasi berkedok agama ini. Asteris pola kelicikan klan Ba'alwi, bukti-bukti kejahatan terhadap bangsa Indonesia asteris. Penulis melakukan penelitian mendalam, mengumpulkan data, dan menemukan pola yang konsisten dalam tindakan klan Ba'alwi. Berdasarkan fakta yang ditemukan, ada 3 pola utama yang menunjukkan bagaimana mereka beroperasi. Asteris 1. Saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman, klan Ba'alwi cenderung diam dan tetap menikmati keuntungan dari situasi tersebut. Contoh kasus, sikap diam klan Ba'alwi saat Indonesia melawan penjajah. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penjajahan Belanda, banyak tokoh pribumi yang mengorbankan nyawa dan hartanya demi kemerdekaan. Namun, sejarah mencatat bahwa klan Ba'alwi justru bersantai dan bahkan menikmati keuntungan ekonomi dari situasi tersebut. Kasus di Batavia. Pada abad ke-18 dan 19,
saat rakyat pribumi menderita di bawah kolonialisme Belanda, beberapa keluarga dari klan Baalwi justru mendapatkan keistimewaan dalam perdagangan, menjadi perantara dagang Belanda, serta mendapatkan perlindungan khusus. Klan Baalwi digaji dengan dijadikan menjadi perwakilan Belanda di setiap daerah dengan sebutan Kapiten Arab. Mereka lebih memilih bekerja sama dengan penjajah daripada ikut serta dalam perjuangan rakyat. Silahkan melihat informasi tersebut di link berikut ini. Kasus Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830. Dalam Perang Diponegoro, banyak ulama dan santri gugur melawan penjajah. Namun, apakah ada catatan bahwa klan Baalwi juga ikut serta dalam perjuangan ini? Tidak ada. Sebaliknya, mereka justru menjalin hubungan baik dengan pemerintah kolonial dan tidak menunjukkan kepedulian terhadap perjuangan rakyat Nusantara. Justru dari kalangan klan Baalwi yang bernama Ibrahim Baabut berkhianat terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro yang menjadikan Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda. Silahkan dilihat informasinya di link berikut. Geger Cilegon 1888. Pengkhianatan Habib Usman bin Yahya dalam peristiwa Geger Cilegon 1888. Salah satu contoh paling jelas dari pengkhianatan klan Baalwi terhadap perjuangan bangsa Indonesia adalah peran Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi, tahun 1822 sampai tahun 1913 dalam peristiwa Geger Cilegon 1888. Geger Cilegon 1888 adalah pemberontakan petani Banten terhadap penjajahan Belanda yang terjadi pada tanggal 9 Juli tahun 1888. Perlawanan ini dipimpin oleh ulama-ulama pribumi dan pejuang tarekat yang muak dengan kolonial. Namun, alih-alih mendukung perjuangan rakyat, Habib Usman bin Yahya justru mengeluarkan fatwa yang mendukung Belanda dan menentang jihad rakyat Banten. Isi fatwa pengkhianatan Habib Usman bin Yahya. Dalam kitabnya Manhajul Istiqomah Fit Din Bis Salamah, halaman 22, ia menulis bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil, bukannya jihad sebab tiada syarat-syaratnya, malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang. Petik 2. Dampak dari fatwa ini. Fatwa ini dijadikan alasan oleh Belanda untuk menindak keras para pejuang rakyat Banten. Para ulama tarekat yang memimpin pemberontakan kehilangan dukungan dari sebagian umat yang mempengaruhi fatwa tersebut. Perjuangan rakyat menjadi lebih sulit karena adanya pengkhianatan dari dalam umat Islam sendiri. Kesimpulan dari kasus Geger Cilegon 1888. Klan Baalwi menunjukkan keberpihakan kepada penjajah dan tidak memiliki loyalitas terhadap bangsa Indonesia. Fatwa yang mereka keluarkan lebih menguntungkan kepentingan kolonial daripada kepentingan umat Islam dan rakyat Indonesia. Mereka bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan, namun justru menjadi alat penjajah untuk membangkitkan perlawanan rakyat. Silahkan dilihat informasinya di link berikut. Pengkhianatan di Aceh. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1878, Habib Abdurrahman El Zahir menyerah kepada Belanda dengan bayaran 10.000 gulden bulan. Ia bahkan membantu Belanda merancang strategi untuk menundukkan Aceh. Silahkan dilihat informasinya di link berikut. Perang Banjar, Martapura. Tahun 1864, Syarif Hamid Al-Idrus bin Pangeran Syarif Ali Al-Idrus berkhianat dengan membantu Belanda menangkap prajurit Demang Lehman demi ketidakseimbangan jabatan dan hadiah gulden. Akibat pengecualian ini, Demang Lehman digantung Belanda, dan kepalanya dibawa ke Museum Leiden. Silahkan dilihat informasinya di link berikut. Asteris 2. Saat bukti kejahatan mereka terungkap, mereka justru berusaha membungkam dan menyerang balik para pengkritiknya. Asteris. Contoh kasus penganiayaan Gus Fuad Pleret 2023. Salah satu bukti nyata dari pola ini adalah kasus perpecahan terhadap Gus Fuad Pleret pada 19-20 Maret tahun 2023. Gus Fuad adalah salah satu tokoh yang secara terbuka mengkritik status nasab klan Baalwi.
Namun, bukannya menjawab dengan ilmiah atau membuktikan klaim mereka dengan bukti, para pendukung klan Baalwi justru memilih jalan kekerasan untuk membungkam kritik. Fakta kasus: Gus Fuad mengalami penyampaian setelah menyuarakan penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa klan Baalwi bukan keturunan Nabi. Tidak ada satupun tokoh klan Baalwi yang mengecam tindakan kekerasan ini, yang menunjukkan sikap mereka dalam menghadapi kritik. Media-media yang dikuasai mereka berusaha mengalihkan isu dan menutup-nutupi kejadian ini agar publik tidak mengetahui kebenarannya. Contoh kasus, upaya membungkam Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang membuktikan bahwa nasab klan Baalwi bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW mendapatkan banyak serangan dari berbagai pihak. Alih-alih merenungkan dengan argumen ilmiah, klan Baalwi dan pendukungnya mencoba mendiskreditkan penelitian ini dengan cara menyebut penelitian Kiai Haji Imaduddin sebagai hoaks tanpa bukti yang jelas. Menyerang kredibilitas Kiai Haji Imaduddin secara pribadi. Menghindari perdebatan ilmiah dengan alasan yang tidak rasional. Asterisk 3. Saat Indonesia berada dalam kondisi krisis, loyalitas mereka terhadap bangsa patut dipertanyakan. Asterisk. Contoh kasus, sikap klan Baalwi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, banyak ulama pribumi yang ikut serta dalam perang dan jihad melawan penjajah. Namun, apakah ada catatan bahwa klan Baalwi berada di garis depan perjuangan ini? Justru sebaliknya, beberapa tokoh klan Baalwi memilih untuk menjaga hubungan baik dengan kolonial demi kepentingan kelompok mereka sendiri. Kasus proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saat para tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan para pejuang lainnya terancam nyawa untuk memproklamasikan kemerdekaan, tidak ada peran signifikan dari klan Baalwi dalam peristiwa besar ini. Mereka lebih memilih untuk berada di posisi yang aman, tanpa ikut serta dalam perjuangan aktif. Kasus klaim palsu terhadap pahlawan Indonesia. Beberapa anggota klan Baalwi mencoba menghubungkan diri dengan tokoh-tokoh besar perjuangan Indonesia, seperti Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol, dengan klaim nasab yang tidak berdasar. Mereka berusaha membentuk narasi seolah-olah leluhur mereka memiliki peran besar dalam perjuangan bangsa. Padahal tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini. Asterisk kesimpulan, klan Baalwi bukan bagian dari perjuangan bangsa ini. Dari berbagai contoh kasus di atas, kita dapat menarik kesimpulan yang jelas. Klan Baalwi lebih memilih diam atau berpihak pada pihak yang menguntungkan mereka dalam situasi sulit. Ketika kritik terhadap mereka muncul, mereka tidak menanggapinya secara ilmiah, namun justru berusaha membungkam dan menyerang balik pengkritiknya. Loyalitas mereka terhadap bangsa Indonesia patut dipertanyakan karena mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok sendiri. Fakta-fakta ini harus menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita tertipu oleh klaim-klaim palsu yang hanya bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan segelintir orang dengan mengatasnamakan agama. Sudah saatnya bangsa Indonesia bersatu untuk menjaga kebenaran sejarah dan melindungi identitas nasional dari distorsi yang disengaja. Saatnya kita bangkit, saatnya kita mengungkap kebenaran dan menghentikan manipulasi sejarah yang telah berlangsung selama ini. Sebagian pihak mungkin berdalih, tidak semua anggota klan Baalwi terlibat dalam kejahatan ini. Namun, selama 2 tahun terakhir, belum ada satupun dari mereka yang secara terbuka membela Indonesia dari distorsi sejarah yang dilakukan oleh kelompoknya. Jika mereka benar-benar bagian dari bangsa ini, mereka seharusnya ikut menegakkan kebenaran dan menolak segala bentuk manipulasi sejarah. Sebagai perbandingan, Prof. Peter Carey, seorang sejarawan asal Oxford yang bukan pribumi Indonesia, justru aktif membela sejarah asli bangsa ini. Lalu, di manakah suara para Habib Baalwi? Mengapa mereka diam ketika sejarah bangsa ini dipalsukan? Jawabannya jelas, karena mereka bukan bagian dari perjuangan bangsa ini. 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk membuktikan sikap mereka. Faktanya,
Tidak ada satupun anggota klan Baalwi yang secara terbuka membela kebenaran sejarah Indonesia. Jika ada, tunjukkan di mana mereka. Sampai saat ini, bukti tersebut tidak pernah ada. Sudah saatnya pribumi Nusantara menyadari fakta ini, klan Baalwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam, melainkan kelompok yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik dan sosial mereka sendiri. Bangsa Indonesia harus bersatu untuk melindungi sejarah dan identitasnya dari segala bentuk manipulasi dan penyesatan. Saatnya kita bangkit, saatnya kita menjaga warisan sejarah Indonesia agar tidak jatuh ke tangan mereka yang ingin mengubah demi kepentingan pribadi. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Wa'allahu a'lam bishawab. Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.